Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Kami harap nakama baik-baik saja. One Piece chapter 973 pada awalnya ditunda karena berita mengenai Eiichiro Oda yang jatuh sakit. Dan hari ini, akhirnya One Piece chapter 973 rilis juga. Semoga Eiichiro Oda bisa selalu diberi kesehatan yang baik agar kita bisa menikmati karya-karyanya. Dan kami harap nakama juga selalu menjaga kesehatan, selalu membawa jas hujan juga, mengingat sudah hampir setiap hari hujan hadir dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai hujan, di chapter kemarin, orang-orang Wano Kuni diguyur hujan keputusasaan mengingat Oden Kozuki sang pahlawan yang telah melindungi mereka selama beberapa tahun ini akhirnya telah tumbang di hadapan mereka sendiri. Sehingga, hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah mengenai One Piece chapter 973. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Kami harap nakama semua sudah membaca chapter terbaru ini. Chapter 973 merupakan chapter yang benar-benar seru. Kita akhirnya sampai di mana flashback berada pada benang merah ketika Kinemon menceritakan waktu di mana mereka dilemparkan ke masa depan oleh Kozuki Toki. Dengan kematian Oden Kozuki, kini Wano Kuni benar-benar akan mengalami malam yang sangat panjang. Sebuah malam yang dipenuhi akan kekotoran dari tangan Kaido dan Orochi. Dari chapter 973, kita bisa tahu banyak hal. Entah kita akhirnya bisa mendapat jawaban dari misteri yang ada dalam benak kita, ataupun mengetahui tentang hal baru. Seluruh 9 sarung pedang merah dan shinobu merupakan orang-orang yang setia kepada Oden. Kita diperlihatkan bahwa semua pengikut Oden berhasil kabur. Nekomamushi, Inuarashi, Denjiro, Kawamatsu, dan Ashura Doji adalah orang-orang yang tidak dikirim oleh Toki ke 20 tahun yang akan datang. Kita melihat bahwa sepertinya Toki membagi tugas kepada Kawamatsu untuk menjaga Nona Hiyori. Hiyori yang sedang menangis itu dihibur oleh Kawamatsu. Kawamatsu menari dengan tarian yang disebut dengan tarian kappa. Tingkah laku Kawamatsu di sini merupakan tingkah laku yang lucu. Denjiro, ia terlihat begitu marah. Amarahnya ini membuat hutan dan bangunan yang ia tempati bergemuruh. Sampai-sampai wajah dan seluruh penampilan Denjiro berubah drastis. Ia pada akhirnya menyebut dirinya sebagai Kyoshiro, orang yang melindungi Shogun, orang yang berada di bawah perintah Shogun Kurozumi Orochi. Kyoshiro dikenal sebagai orang yang tajam dan berbakat. Orang-orang menjuluki Denjiro sebagai si tukang tidur. Kita juga akhirnya tahu siapa orang yang misterius yang memberi uang kepada kota Ebisu, yakni ia adalah Denjiro. Denjiro mencuri uang dari orang kaya lalu membagikannya kepada orang-orang miskin. Kita juga di sini diperlihatkan scene di mana Kawamatsu kehilangan Nona Hiyori, yang untungnya Hiyori dipertemukan dengan Denjiro. Dan sejak saat itu, nama Hiyori berubah menjadi Komurasaki. Denjiro menjadi sosok yang penting di Wano Kuni. Ia dihormati banyak orang, ia ditakuti banyak orang. Dalam IGTV kami beberapa bulan yang lalu, di sana kami menebak mengenai kejutan babak ketiga dan keempat. Dan kami membuat teori mengenai kemana perginya aliansi kelompok kru topi jerami, yakni pada IGTV kami yang berjudul Denjiro Sang Penyelamat. Isi teori Denjiro Sang Penyelamat pada chapter 959. Kita diberi isi chapter yang dimana itu menjelaskan kenapa 4.200 pasukan tidak bisa berkumpul di tempat yang dijanjikan, yakni karena ulah dari Shogun Kurozumi Orochi. Dan Kinemon serta yang lainnya pun di chapter tersebut tetap ingin berangkat apapun yang terjadi. Shogun Kurozumi Orochi di chapter tersebut dikatakan bahwa ia mendapatkan laporan, dan laporan itu benar-benar berguna. Jadi kembali ke pertanyaan yang sering dipertanyakan, siapa yang melaporkan dan apa tujuannya? Menurut jawaban kami, yang melaporkan adalah Kyoshiro. Tujuannya adalah agar kelompok pemberontak tidak bisa bergerak menuju Onigashima. Yang akhirnya, Shogun merasa bahwa ia sudah satu langkah lebih maju dibandingkan rencana Kinemon. Padahal kami pikir Denjiro memiliki rencananya sendiri di dalam rencana Shogun maupun Kinemon. Yakni karena akses sudah ditutup, kapal-kapal juga sudah dihancurkan. Maka secara logika, meskipun Kinemon dan yang lainnya berkumpul di tempat yang dijanjikan, mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Apalagi lautan menuju Onigashima itu sangatlah ganas, sehingga cara terbaik adalah menjadi musuh dalam selimut. Denjiro memanfaatkan situasi ini dengan baik, yakni pada chapter 958, Shogun Kurozumi Orochi berangkat dengan antek-anteknya, membawa banyak sekali kapal. Jadi, Denjiro memanfaatkan kapal-kapal yang agak banyak itu untuk menyelinapkan para pemberontak. Bukankah Wano Kuni ini adalah cerminan dari tarian Kabuki dalam dunia nyata?
Maka di babak ketiga ini akan menjadi babak yang penuh akan dengan drama. Sehingga kami pikir, drama pertama yang Oda lontarkan di sini adalah drama antara Denjiro, Shogun, dan Kinemon. Dan tahukah nakama, pada chapter 959 ada sesuatu yang menggelitik, yakni ketika Orochi mengatakan bahwa para hantu sarung pedang merah itu akan menghilang. Saat nanti mereka itu menyadari bahwa mereka telah ditinggalkan, mereka tidak akan diberi kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Kata-katanya Orochi ini mengarah pada 9 sarung pedang merah. Ia sangat yakin dengan rencananya bahwa 9 sarung pedang merah akan menghilang selamanya. Dan Eiichiro Oda menggambar kata-kata Orochi ini dari pemandangan dari luar, yakni tempat ini. Dan entah kenapa Oda membuat bagian atasnya menjadi sangat hitam. Kami tahu bahwa lokasi yang dihitamkan ini berarti lokasi yang menunjukkan bahwa Orochi ada di sana. Tapi pertanyaannya, kenapa Oda tidak membuat tempat yang dihitamkan ini menjadi tempat yang lebih terang dibandingkan yang lain? Padahal biasanya dalam film-film atau manga, jika seseorang berbicara dan dilihat dari pemandangan luar, maka tempat orang yang berbicara akan lebih terang dibandingkan tempat yang lain. Seperti dalam manga Gintama dan masih banyak lagi. Sehingga kami pikir Oda menaruh clue terselubung di sini. Karena jujur saja, ketika kami melihat ini, kami sedikit teringat dengan seseorang yang wujud siluetnya Denjiro. Rencana terselubung Denjiro. Pada chapter 958, di negeri Wano banyak orang sedang berpesta. Dan di sini ada panel yang menggelitik. Di panel ini seseorang bertanya, mereka membawa sesuatu. Jadi apa sebenarnya isi benda ini? Apa yang dibawa? Dan jawaban kami adalah kemungkinan besar benda ini dibawa oleh adik dari Momonosuke dan Kyoshiro, yakni Hiyori serta Denjiro akan membuat konspirasi, membuat orang-orang yang senang akan pemerintahan Orochi ini untuk segera membelot, dan mengklarifikasi bahwa kematian Komurasaki kemarin hanyalah tipuan belaka untuk menunjukkan betapa kejamnya Orochi, dan seberapa takutnya Orochi dengan ramalan 20 tahun itu, untuk menunjukkan tipu muslihat pemerintahan Shogun Kurozumi Orochi. Sehingga nanti Denjiro akan berangkat ke Onigashima dengan membawa pasukan pemberontakan tambahan, sambil membawa pemimpin penerus yang sesungguhnya, yakni Momonosuke. Sedikit informasi, bagi nakama yang tidak tahu, di hari yang sekarang, Kinemon dan kawan-kawan bersedia untuk menuju Onigashima apapun yang terjadi dengan meninggalkan Momonosuke. Dan tugas Denjiro hanya sampai pada mengarahkan pasukan menuju Onigashima, yang pada akhirnya tugas terberat masih tetap akan dibebankan pada Kinemon, yakni Kinemon adalah orang yang akan memimpin jalannya pertempuran. Kemungkinan mengenai tindakan dan rencana Denjiro tadi lebih jatuh kepada spekulasi dibandingkan teori, karena kita tidak memiliki poin pendukung yang agak banyak. Sekarang mari kita lanjut membahas One Piece chapter 973. Kami mengerti kenapa Orochi begitu takut dengan ramalan Kozuki Toki, karena Orochi menyaksikan sendiri seberapa hebatnya pemimpin mereka, yakni Oden Kozuki. Oden mampu menahan minyak panas selama 1 jam, padahal pada awalnya Orochi hanya menyangka Oden akan tahan sampai 5 menit saja. Dengan para pengikut Oden yang kuat-kuat itu, Orochi khawatir pemberontakan bisa terjadi pada waktu yang diramalkan oleh Kozuki Toki. Sebuah informasi yang saling bertabrakan. Kami pernah mengatakan bahwa bisa jadi fakta yang Oda berikan ternyata bukanlah sebuah fakta. Sebagaimana di waktu dulu, ketika pertama kali di Arc Zou dimunculkan, warga suku Ming membenci samurai dan tidak mengenal yang namanya Raizo. Itu merupakan fakta awalnya. Namun kemudian hari, kita diperlihatkan bahwa warga suku Ming ternyata sangat menghormati para samurai dan mereka mengenali Raizo. Dan di flashback Oden juga terjadi. Pada awal Arc Zou berjalan, Kinemon mengatakan bahwa alasan kenapa Oden Kozuki dieksekusi adalah karena Kaido mencoba mengambil informasi darinya. Karena Oden merupakan orang yang berhasil melakukan perjalanan menuju Lothel bersama Goldie Roger, dan ia telah mengetahui rahasia dunia. Itu merupakan fakta yang diberikan Kinemon pada chapter 818. Tapi jika kita melihat ke flashback sekarang, kita mampu melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa tidak ada satu panel pun yang menunjukkan bahwa Kaido maupun Orochi memeras Oden Kozuki mengenai informasi tentang Lothel, Road Poneglyph, dan lain sebagainya. Informasi yang kita miliki mengenai alasan kenapa Oden dieksekusi adalah karena Oden melakukan tindakan untuk menjatuhkan Shogun, yang dimana pada awalnya Oden mencoba untuk mengusir Kaido namun gagal. Sehingga sekarang pertanyaannya, apakah Eiichiro Oda berubah pikiran? Atau memang masih ada benang merah yang belum disambungkan? Atau justru kaminya yang salah? Silahkan bagi nakama untuk berkomentar di kolom komentar di bawah. Sekarang lanjut,
Perkataan Toki di sini sebenarnya membuat kami begitu tergelitik. Toki berkata, "Oden, aku ada di tempat ini karena aku lari dari masa lalu dengan cara melompat ke masa depan agar aku bisa memperbaiki semuanya." Sebenarnya apa yang coba Toki perbaiki di sini? Untuk pembahasan Toki ini sepertinya akan kami bahas di lain video. Mengingat karena ini sepertinya berhubungan dengan 800 tahun yang lalu, kami lebih suka untuk menjadikannya sebuah video khusus. Dan untuk masalah Denjiro, kami harap setelah perang ini selesai, Denjiro bisa berubah kembali ke wujud semulanya dan hidup bahagia. Sehingga kesimpulannya, sesuai dengan konsep yang Oda berikan, di babak pertama kita dimunculkan Ashura Doji, di babak kedua kita dimunculkan Kawamatsu, di babak ketiga kita dimunculkan Denjiro. Maka ada kemungkinan di babak keempat kita juga akan dimunculkan Izo. Denjiro bermain sangat bagus. Ia dari kecil merupakan orang yang licik dan cerdas, sehingga bermain rencana di dalam rencana lawan dan kawan merupakan hal yang mudah baginya. Sekarang kita tinggal menunggu bagaimana nasib para pemberontak Wano Kuni di hari yang sekarang. Hari penyerangan yang direncanakan sebagai penyerangan diam-diam ini sepertinya akan berhasil sebagai penyerangan diam-diam karena ulah Denjiro. Kejadian di mana 9 sarung pedang merah gagal melakukan penyerangan secara diam-diam tidak akan terulang lagi karena ada campur tangan Denjiro di sini. Apakah skenario nasib para pemberontak itu akan sama dengan skenario yang kami jabarkan tadi, atau malah akan lebih baik? Mari kita tunggu saja. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian di kolom komentar di bawah. Dan mengenai case One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.